Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas soal OSN tingkat nasional bidang kimia tahun 2023. Soal nomor 1, sel galvanik larutan sampel yang mengandung ion timah. Kita baca dulu soalnya. Suatu sel galvanik yang terdiri dari elektroda PT dalam larutan ion timah dan air dalam suasana asam diketahui potensi reduksi standar sebagai berikut. Ini potensial reduksi standarnya, ada dua reaksi ya. Kemudian di sini ada pertanyaan A, B, C, D, dan E. Pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan soal nomor A dan B saja. Soal nomor A, tuliskan persamaan reaksi setara untuk sel galvanik tersebut. Baik, untuk menentukan persamaan reaksi, kita harus tahu nih mana reaksi yang mengalami reduksi, mana reaksi yang mengalami oksidasi. Konsepnya seperti ini. Di sini kan ada data E0 ya, di mana E0-nya ini adalah potensial reduksi standar. Makin besar nilai E0 red, maka dia akan cenderung mengalami reduksi. Berarti kalau semakin kecil E0 red-nya, maka dia akan cenderung mengalami oksidasi. Ini konsepnya. Nah, hanya ada dua reaksi yang ada di sini. E0 red atau potensial reduksi standar dari kedua reaksi ini, itu sudah diketahui reaksi yang atas plus 1,23 volt, yang bawah plus 0,15 volt. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah reaksi yang atas, maka reaksi yang atas ini akan mengalami reduksi. Sedangkan reaksi yang bawah ini akan mengalami oksidasi. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan untuk bagian A. Reaksi reduksi itu adalah reaksi yang atas, O2, gas, ditambah 4H+, aquos, ditambah 4 elektron, menjadi 2H2O, liquid. Karena reaksi yang tertulis di soal ini sudah reduksi, dari mana kita tahu reduksi? Karena dia menangkap elektron, atau elektronnya terletak pada sisi kiri, sisi reaktan. Jadi, sudah tidak perlu kita otak-atik lagi. Nah, berbeda dengan yang reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi, itu elektronnya harus di sebelah produk atau sebelah kanan. Kalau kita lihat reaksi yang di soal ini, elektronnya ada di sebelah kiri. Maka kita perlu balik ke reaksinya. Sehingga yang Sn2+ awalnya di kanan, dia jadi di kiri. Sedangkan Sn4+ dan 2 elektron ini, yang awalnya di kiri, dia akan pindah ke kanan. Karena reaksi yang atas ini, yang bagian reduksi, itu adalah reaksi yang tertulis di soal, tidak kita ubah apa-apa. Jadi nilai E0-nya tetap sama dengan sebelumnya, yaitu 1,23 volt. Nah, untuk E0 yang reaksi bawah atau reaksi oksidasi, ini kan tadi reaksinya kita balik ya. Kalau reaksi kita balik, maka E0-nya akan berubah tanda. Awalnya plus 0,15, sekarang ini akan menjadi minus 0,15 volt. Nah, sekarang kalau diminta menuliskan persamaan reaksi yang setara pada sel galvanik, artinya adalah persamaan reaksi total, reduksi dan oksidasi digabung menjadi reaksi redoks. Nah, bagaimana kita menjumlahkannya? Di sini kata kuncinya adalah setara. Nah, salah satu syarat setara itu adalah jumlah elektron pada reaksi reduksi harus sama dengan jumlah elektron pada reaksi oksidasi. Pertanyaannya, kalau kita lihat, apakah sudah setara jumlah elektron di bagian reduksi dengan jumlah elektron di bagian oksidasi? Kita lihat, bagian reduksi ada 4 elektron, bagian oksidasi ada 2 elektron. Sehingga, untuk membuatnya sama, maka di bagian oksidasi ini kita kalikan 2. Sehingga yang awalnya Sn2+ jadi 2Sn2+, awalnya Sn4+ menjadi 2Sn4+, awalnya 2 elektron dikali 2 menjadi 4 elektron. Nah, kalau begini sudah setara. Selanjutnya untuk mentotalkan reaksi ini, tinggal kita tulis saja sebelah kiri itu ada oksigen tambah 4H+, ditambah 4 elektron ya. Karena di sini 4 elektronnya sebelah kiri, bagian oksidasi 4 elektronnya sebelah kanan, maka ini akan saling menghilangkan, cancel out. Jadi elektronnya habis, tinggal kita jumlahkan dengan reaktan yang ada di bawahnya, yaitu 2Sn2+. Berubah menjadi 2H2O liquid ditambah 2Sn4+ aqueous. Begini teman-teman, jadi ini adalah reaksi atau persamaan reaksi setara untuk sel galvanik pada soal A.
Kemudian sebenarnya ini bisa sekalian ya dihitung ya, berapa nilai E0 selnya. E0 sel itu tinggal E0 reduksi tambah E0 oksidasi aja, jadi 1,23 ditambah minus 0,15 itu akan menjadi 1,08 volt. Kemudian untuk yang B ditanyakan notasi sel. Oke, penulisan notasi sel itu pada umumnya seperti ini ya. Yang pertama itu ditulis elektrodanya apa, kemudian dikasih garis vertikal, kemudian zat yang mengalami oksidasi, garis 2, zat yang mengalami reduksi, garis lagi, kemudian baru elektroda yang ada di bagian reduksi. Sekarang kalau kita lihat di soal ini elektroda yang digunakan adalah PT, berarti penulisan notasi selnya di elektroda itu ditulis PT, pasnya solid, dan garis 1 begini ya. Dan dari reaksi kita sudah tahu bahwa zat yang mengalami oksidasi itu adalah Sn2+ menjadi Sn4+, maka kita tuliskan Sn2+ aqueous, Sn4+ aqueous juga, baru diberi garis 2 seperti ini. Nah, untuk bagian oksidasi ini pemisah antara zat Sn2+ sama Sn4+ hanya koma ya, karena fasenya sama-sama aqueous. Nanti kalau beda fase, pemisahnya pakai garis. Selanjutnya untuk sebelah kanan zat reduksi, kita bisa lihat bahwa yang mengalami reduksi itu adalah oksigen, gas, berubah menjadi H2O liquid, sehingga kita menulisnya seperti ini. O2 gas, garis, H2O liquid, garis lagi baru elektroda. Elektrodanya sama ya, PT ya. Nah, ini adalah notasi sel dari reaksi yang terjadi. Baik, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.